Kasih tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden tanah saya. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, angkat bicara soal pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, soal peran besar JK dalam karir politik Jokowi hingga menjadi Presiden RI. Freddy bilang, terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI bukan karena peran seseorang, melainkan hasil dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024. Bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia. Demokrasi tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa. Sabtu lalu, saat JK melangsungkan konferensi pers menjawab sejumlah isu yang belakangan menarik namanya, termasuk terseret di kasus ijazah Jokowi, JK mengaku punya peran besar dalam karir politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari Solo ke Jakarta hingga Jokowi menjadi presiden. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden tanah saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Sebelumnya Jokowi dan Yusuf Kala adalah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di pemilihan presiden 2014 dan menjabat hingga 2019. Tim Liputan Kompas TV. Soal klaim Yusuf Kala berjasa di karir politik Jokowi, kita berbincang dengan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Selamat petang, Pak Hussein. Selamat petang, Bang Freddy. Selamat sore. Selamat petang. Ya, saya ke Pak Hussein dulu. Pak Hussein, jadi mungkin Anda bisa terjemahkan apa maksud pernyataan Pak JK yang mengatakan berjasa di karir politik Jokowi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira pertanyaan menarik ya. Pak JK tidak sedang menjelaskan jasanya, saya kira tidak. Beliau sedang mengungkapkan suatu fakta di mana bagaimana posisi beliau dan peranannya pada saat pencalonan Pak Jokowi ketika akan menjadi gubernur DKI. Kenapa ini dikeluarkan? Sebenarnya sudah lama Pak JK tidak mengemukakan ini secara publis karena tentu menjaga banyak hal ya, karena ini sesuatu yang tidak perlu diumbar juga. Tetapi karena makin kesini kelihatannya banyak ada beberapa ya loyalis Pak Jokowi yang mengesankan Pak JK ini kok seperti orang tidak tahu berterima kasih, kemudian seperti tidak tahu berbalas budi, padahal sudah diangkat atau ditempatkan sebagai wakil presiden oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu beliau akhirnya merasa perlu menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa yang tidak berterima kasih dan tidak berbalas budi ya siapa, karena sebenarnya secara historisnya beliaulah yang pertama kali mengendorse ya Pak Jokowi menjadi calon gubernur di DKI dengan menyodorkan nama beliau ke PDIP, tentunya ke Ibu Mega. Nah, ini yang dianggap oleh atau dinilai Pak JK sebagai pintu masuk, di mana dari awal karir politik ini dari Solo terus ke Jakarta, kemudian Pak Jokowi diusung kemudian lalu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, Bang Freddy, pernyataan Pak JK karena juga tidak terima, dituduh tidak tahu terima kasih, jawaban relawan. Ya, kalau kami Projo tidak pernah jujur tidak pernah mengatakan tidak tahu terima kasih konteksnya Pak JK ini ya, jujur tidak pernah. Kami justru menganggap positif peran kontributif Pak JK di dalam katakanlah karir politik Pak Jokowi. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah saya nggak tahu apakah pada saat itu mungkin Pak JK sedang
emosi atau bagaimana, tapi yang kami sangkal adalah kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi. Tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat. Itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia. Dan faktor utama adalah rekam jejak dari calon itu sendiri. Ya, Pak Jokowi semua tahu, publik tahu bahwa beliau sangat dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sangat merakyat, elektabilitasnya yang tinggi. Ketika mau katakanlah Pak JK mengajak itu, dia itu posisinya 90% sangat cintai rakyat Solo. Dan terima kasih, banyak tokoh-tokoh bangsa ini tentunya yang mengajak Pak Jokowi, yang berkontribusi dengan Pak Jokowi, ya. Kami Projo, relawannya beliau, pendukungnya beliau, tidak pernah menyangkal itu. Ya, sekali lagi yang kami tolak hanya seolah-olah Pak Jokowi itu bisa jadi presiden. Mohon maaf, klaim Pak JK hanya karena beliau. Itu yang kami sangkal. Jadi Pak Hussein, ini disampaikan sebagai klaim pribadi. Tidak ada kaitan yang terlalu besar antara Pak JK menjadikan seorang Jokowi dulu menjadi presiden, katanya. Ya, kalau ditafsirkan seperti itu juga tidak terlalu tepat ya. Memang Pak JK tidak mengklaim sendiri. Saya kira Pak JK tidak sedang mereduksi peranan pihak-pihak lain. Tetap mengakui itu pastilah. Dan semua punya andil yang besar. Ya, termasuk Projo yang waktu itu kalau saya tidak salah ingat dibentuk tahun 2013, lalu akhir tahun ya, kemudian bahu-membahu dengan partai dan semua relawan yang lain ikut memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Kita pun sama-sama memiliki kesamaan tujuan pada waktu itu, sehingga kita memenangkan kontestasi pada saat itu yang sangat ketat ya. Nah, peranan semua pihak pastilah, dan Pak JK tidak menampik itu. Tetapi beliau menampilkan atau mengungkapkan suatu bagian yang menjadi porsinya, bahwa saya kira-kira perannya seperti ini. Jadi tidak juga tidak punya peranan sama sekali, dan tidak elok lah disebut-sebut terus tidak berterima kasih, tidak balas budi dan seterusnya, karena posisinya juga waktu itu Ibu Mega yang jadi dia mencoba membuka suatu fakta bahwa beliau mendampingi Pak Jokowi itu bukan karena permintaan Pak Jokowi, tetapi permintaan daripada Bu Mega. Ibu Mega. Oke. Ya, jadi dia tidak punya beban politik apapun sebenarnya kepada Pak Jokowi selain ikut setia membantu selama 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Dan hubungan beliau sangat baik, saya kira, dan sampai saat ini tidak ada, ya, dia tidak memberikan tanggapan langsung akan masalah ini kepada Pak Jokowi sendiri, tidak. Cuman menyampaikan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa posisi saya atau peran saya itu pada saat menjelang Pilgub itu seperti ini, supaya bisa dipahami oleh semua pihak, saya kira. Jadi Pak Hussein, tapi saat Pak JK menyampaikan pesan tersebut, Pak JK tampak begitu emosional. Apa yang membuat beliau begitu emosi? Tertekan atau ada faktor yang lain? Saya kira emosi tidak juga ya, karena tiap-tiap orang kan beda karakter. Apalagi Pak JK ini orang Bugis, tentu punya karakter sendiri dalam merespon setiap masalah yang kira-kira mengganggu apa yang menjadi kebiasaannya atau sikapnya selama ini, sehingga kemudian dia menyampaikan dengan lebih tegas untuk meyakinkan bahwa begini yang sebenarnya. Jadi tidak emosional juga sebenarnya. Karakter orang Bugis ya seperti itu, tidak marah juga, biasa aja saya rasa. Oke, baik. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, sebagai loyalis Pak Jokowi, apakah Anda tersinggung dengan pernyataan Pak JK kemarin? Ya, sekali lagi kami hanya mengklarifikasi
menolak lah, katakan menolak bahwa khususnya kalimat yang mengatakan kalau tidak karena saya Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Titik poin kami hanya di situ sebetulnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah katakanlah saya berbicara atas nama Projo, bahkan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan tidak ada kontribusi seorang Yusuf Kalla. Publik tahu, ya tokoh-tokoh juga tahu peran Pak JK, ya termasuk yang disampaikan tadi Bang Hussein, ya selain Pak JK ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim, Ibu Mega. Ketika membawa Pak Jokowi katakanlah dari Solo ke DKI, sekali lagi poin kami hanya menolak itu saja. Jadi yang klaim seolah-olah ya Pak Jokowi jadi presiden itu karena Pak JK, itu saja. Kami meskipun Pak JK menggarisbawahi bahwa Pak Jokowi bisa jadi presiden karena Pak JK lah yang mengenalkan ataupun membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Itu maksud peran Pak JK katanya. Bagaimana? Anda tidak melihat memang ada peran Pak JK di sana? Sekali lagi kami mengatakan tidak membantah adanya peran Pak JK itu, justru mengakui ada kontribusi. Ya banyak rekam jejak itu. Ya Hasan Nasbi mengatakan dia waktu itu timnya Pak Jokowi juga, ya mengatakan Pak Jokowi menelepon Pak JK, ya bertukar pikiran, termasuk juga Pak Hasim, Pak Prabowo, Ibu Mega. Nah sekali lagi kami hanya poin di situ saja, apalagi digambarkan misalnya ketika konferensi pers itu seolah-olah narasi di publik itu kan Pak JK digambarkan dengan video atau foto yang seperti itu, tapi nggak masalah. Pak Jokowi sendiri sudah statement, memang karakter Pak Jokowi begitu, selalu rendah hati, dan sudah berulang kali memang oleh senior, oleh tokoh, misalnya katakanlah diposisikan rendah, Pak Jokowi tidak pernah ada masalah dengan itu. Tetapi kami selaku pendukungnya, ya karena kami melihat relawannya, loyalisnya banyak lagi, ya anak-anak bangsa, partisipasi politik masyarakat Indonesia yang berjuang untuk memenangkan beliau jadi presiden. Pak Hussein, kalau yang ini dijawab singkat, sebenarnya pesan ini disampaikan untuk Jokowi langsung atau sebenarnya ke para pendukung Jokowi? Yang ini singkat. Gimana? Jadi pernyataan dari Pak JK terkait dengan perannya terhadap Pak Jokowi sebagai presiden ditujukan langsung ke Jokowinya atau ke pendukung Jokowi? Itu disampaikan untuk kepada loyalis Jokowi supaya memahami masalahnya, akar permasalahan atau historisnya. Dan secara rendah hati kan saya sudah baca juga Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui, dan dari jauh hari, dari tahun 2012 sebenarnya Pak Jokowi sudah statement di berbagai media waktu itu 5 Agustus 2012 sudah mengakui secara jujur tulus bahwa ya benar Pak JK yang pertama kali minta saya ikut Pilgub DKI. Jadi sebenarnya tidak masalah. Baik, jadi dan kalau terakhir Pak Hussein, maaf saya potong. Jadi terakhir apa nanti langkah selanjutnya, karena di luar sudah ramai, apakah nanti ada rencana Pak JK bertemu dengan Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan itu lebih bagus. Supaya ini kan kita semua baik Projo maupun siapapun komponen bangsa itu pasti ingin melihat bangsa ini lebih bagus ke depan. Baik, Bang Freddy gimana? Saya mengajak Pak Freddy ketemu ngobrol, bisa aja kan, biasa aja ini kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Hussein. Kalau dari Bang Freddy singkat saja Bang, sudah ngobrol dengan Pak Jokowi, akankah bertemu dengan Pak JK? Ya kami juga sangat senang tentunya kalau tokoh bangsa sesama negarawan pemimpin Republik ini, apalagi Pak Jokowi JK yang berpartner bersama-sama di periode pertama, saya rasa itu sangat bagus untuk bangsa ini. Ya, itu baik. aja, Mbak. Ya, terima kasih Bang Freddy, terima kasih Pak Hussein telah bergabung